Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kawan-kawan semua dari ABJI. Yang terhormat Pak Gatot Pambudi dari Deputi LKPP dan yang terhormat juga Ketua Umum tersayang kita Muhammad Arif. Hari ini kita akan coba untuk diskusi dan juga tips and trick pemaparan dari Pak Gatot dari sisi LKPP. Mungkin sebelum kita mulai, ada kalanya lebih baik kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi pertama-tama mungkin kita kasih kesempatan untuk Ketua Umum kita memberikan kata sambutan. Ya, silakan Ketum, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Tum, untuk beri kata sambutan dulu sebelum mulai. Ya, jelas suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat Pak Gatot Pambudi, Deputi LKPP. Selamat datang Pak Gatot. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di pertemuan pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh teman-teman ISP yang hadir pada pagi hari ini di seluruh Indonesia ya, ini kayaknya dari seluruh Indonesia yang hadir. Pertama-tama terus terang saya berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Gatot dan tim LKPP udah mau mendengar kita dan meluangkan waktu pagi hari ini. Teman-teman saya sampaikan memang terus terang LKPP ini salah satu animonya luar biasa dari teman-teman ISP. Mungkin kemarin kita coba rangkum ada kurang lebih setengah dari anggota kita ya, dari total mungkin 650 sampai 700 anggota, 300-nya itu memang berminat mendaftar di LKPP. Oleh karena itu memang kemitraan antara LKPP dan ABJI ini tentunya cukup strategis karena memang sudah menjadi bisa dibilang satu market dari teman-teman ISP seluruh Indonesia gitu ya. Nah, tentunya memang kita pahami kemarin teman-teman banyak kendala, oleh karena itu ABJI sempat berdiskusi dengan teman-teman dengan pihak LKPP dan akhirnya kita coba merumuskan beberapa hal yang memang semoga dapat memberi pencerahan dan membantu teman-teman semua jika memang terdapat kendala-kendala. Alhamdulillah pagi ini Pak Deputi langsung hadir. Ini sangat kesempatan yang langka dan sangat baik tentunya dan harus kita sambut gembira juga. Jadi teman-teman bisa mendengar langsung dari Pak Deputi tentang memang yang nanti akan dijelaskan. Semoga nanti acara pagi ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti mungkin akan dimoderate juga oleh Pak Regi jika ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi selamat datang teman-teman. Semoga acara pagi ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum. Mungkin katanya Ketum juga berhalangan untuk hadir lebih lanjut ya Tum ya. Nggak apa-apa Tum, nanti bisa kita wakilkan. Oke, mungkin langsung kita mulai aja untuk mempersingkat waktu karena hari Jumat, waktunya cukup pendek. Silakan Pak Gatot untuk berikan pemaparannya Pak kepada seluruh penyelenggara anggota kita Pak. Oke, terima kasih Pak Regi, Pak Ketum, Pak Arif, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ini memang kesempatan yang harus saya spare ya untuk Bapak Ibu sekalian, karena ini kan sebetulnya banyak ya mungkin pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan langsung to the point ya, bahwa teman-teman ISP ini kan sebetulnya ada yang sudah tayang, ada yang belum tayang gitu ya. Nah ini mungkin kita ketemu di sini nih, saya mau menjelaskan ya kenapa kok ada situasi di mana tayang itu seolah-olah kayaknya sakral sekali gitu ya, butuh waktu lama gitu. Nah ini makanya saya sedikit banyak menjelaskan lah ya secara detail kenapa sih
kok teman-teman ada yang cepat tayang, ada yang belum tayang, mungkin saat ini ada yang belum tayang. Dan saya kok meyakini yang hadir pada hari ini nih seperti yang kebanyakan yang belum tayang gitu ya. Oke, saya mau absen dulu nih ya. Saya udah punya data nih, data-data transaksi e-purchasing ya, yang melalui katalog itu untuk ISP. Ya, padahal ini belum habis tahun 2021, tapi ini besar-besar nih. Nah, saya mau absen dulu ya. Saya mau lihat nih ada Lintas Arta nggak di sini? PT Lintas Arta. Saya mau bukti ini. Sebetulnya mereka ada nggak yang hadir? Nah, hadir nggak? Nah, berarti ini karena udah tayang, udah transaksi dia nggak hadir dia. Berarti Betul, kita take Pak. down aja ya. Kita take down, kita ganti sama yang hadir sekarang. Ya, ini acak aja nih, acak ya. Dari apa PLN ada nggak? Icon Plus. Icon Plus sepertinya tidak hadir, Pak. Nah, tidak hadir ya. Nah, ini pokoknya saya mau cek aja nih, cek ya. Tadi saya sebagian yang agak besar nih kayak Quanta, tadi saya lihat ada ya. Quanta ada ya? Quanta. Ya, Quanta. Sabari Quanta ada, ya? Pak. Oke. Nah, ini aman nih, nanti nggak usah di take down nih. Kalau apa nih? Tunggu ya, sebentar ya. Ini supaya ini aja nih. Supaya saya tahu nih sebetulnya yang hadir nih sebetulnya yang betul-betul ini apa yang tidak tayang gitu. Jadi nanti saya akan fokuskan. Fiber Network Indonesia ada nggak? Fiber Network ada yang hadir nggak? Ada nggak? Maksud saya gini, artinya kan nih teman-teman yang sudah CNI ada ya, CNI ya. Nah, nggak ada nih ya. Jadi ya ini. Oke, berarti saya fokus aja ya sama teman-teman yang kayaknya belum tayang nih ya. Jadi ya pada prinsipnya yang tadi saya sebut tadi itu bisa sih ya teman-teman belajar gitu. Kenapa kok mereka bisa lebih lebih bisa tayang sekarang. Ini kan padahal kan udah akhir tahun nih. Mungkin sudah banyak yang mau klik ya ISP yang Bapak Ibu sekalian sekarang kelola gitu ya, tapi ini kok belum kunjung tayang. Ini sabar ya Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya saya mau menjelaskan dulu ya. Ini saya bisa dikasih akses untuk menyampaikan paparan nggak Pak Regi dari adminnya? Tolong BPH monitor untuk dikasih admin ke Pak Gatot biar bisa menyampaikan paparan. Ya, saya sebentar aja kok, mungkin 10 menit aja saya mau menyampaikan gitu ya. Jadi ya pada prinsipnya ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengupload ya, sudah mendaftar ya. Tolong monitor. Tapi kok nggak kunjung tayang gitu. Ada apa sih sebetulnya gitu? Ya. Karena ya pada prinsipnya kita ini kan sebetulnya ada prosedurnya. Ya memang kita juga ada kelemahannya juga ya. Bapak Ibu sekalian juga harus paham bahwa kita ini tidak seperti marketplace yang mungkin Bapak kenal, Bapak Ibu sekalian kenal ya, seperti Bukalapak, Shopee ya, Lazada. Ya ini karena kita ini pemerintah ya. Jadi artinya dari sisi SDM-nya pun mungkin sangat terbatas. Ya sementara komoditas itu tidak hanya ISP ya. Kita ada obat, ada alat kesehatan, alat pertanian, dan lain sebagainya yang sebetulnya pada saat ini juga dalam konteks kita kejar karena prioritas nasional. ISP juga termasuk jadi prioritas. Karena kalau kita perhatikan sekarang ini kan belajar dari rumah, kerja dari rumah gitu. Jadi pemerintah apalagi ya. Pak Gatot silakan Pak, udah bisa di-share Pak. Oke. Ya, jadi kita sedikit mau menyampaikan ya bahwa sistem kebijakan ya, sistem e-katalog pemerintah ya. Nah, ini khusus untuk produk internet service provider. Ya, jadi sekali lagi di bawah saya itu ada Direktur Pengembangan Sistem Katalog. Ya, mungkin Bapak Ibu kan pernah dengar ya pasti Pak Yulianto ya. Nah, Pak Yulianto tuh ya memang sibuknya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sempat berkontak sama Pak Yulianto itu lebih banyak beliau pasti sulit untuk bisa respon gitu. Justru Bapak Ibu sekalian kalau WA saya malah bisa saya respon gitu. Artinya saya masih less banyak kerjanya gitu ya. Maksudnya lebih banyak Pak Yuli saat ini. Ya karena komoditas yang dikawal itu luar biasa. Belum lagi ada bansos ya. Yang istilahnya sekarang ini sudah sangat prioritas. ISP cenderung sudah jalan ya. Cuman yang daftar itu sekarang banyak gitu ya. Lebih dari 300 ISP. Ya, sementara kita sekarang mungkin Mas Bam bisa update ya, kita baru sekitar 150 mungkin yang baru kita bisa selesaikan tayangnya. Artinya apa? Masih banyak sisanya, masih banyak gitu. Masih ya ada masih 200-an lagi tuh, 200-an lebih gitu bahkan.
Ya, pada prinsipnya kan kita buat e-katalog pemerintah ini ya untuk memudahkan para pembeli pemerintah gitu ya dalam rangka melakukan pengadaan ya melalui mekanisme yang sebetulnya nggak cuma e-katalog gitu ya. Jadi ini juga aturan-aturan yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga harus betul-betul pahami ya. Jadi tidak sekedar cuman ada aturannya tapi Bapak Ibu sekalian tidak baca gitu. Karena ini sangat berpengaruh itu tadi terkait dengan kecepatan tayang dari produk ISP yang Bapak Ibu sekalian kelola. Ya, jadi ini saya kira perlu ya Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mungkin menjelaskan ini satu persatu. Tapi terakhir memang kita punya suatu aturan turunan dari aturan pengadaan maupun peraturan LKPP yaitu SK Deputi 2. Ya, ini kebetulan SK yang kami tanda tangan ya kita rilis merupakan suatu pedoman ya bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana nih nanti Bapak Ibu sekalian mendaftarkan produk dan komoditas Bapak Ibu sekalian di dalam tatanan katalog elektronik. Ya, jadi ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi SOP sudah jauh banyak berubah. Ya, karena kalau dulu itu yang namanya harga, yang namanya pemilihan barang, detailing itu betul-betul nempelnya di kontrak. Ya, jadi bisa bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian mau menurunkan harga produk Bapak Ibu sekalian, itu harus ganti kontrak. Nah, sekarang ini udah sedikit banyak kita berubah. Ya, tapi itu pun tidak cukup untuk ya seolah-olah mempercepat ya proses prakatalog ini. Ya kita rasakan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tayang sekarang pasti gemesnya luar biasa gitu. Ada apa gitu ya? Ya, karena itu tadi ya kita sekarang walaupun sekarang ini seolah-olah dipermudah ya. Bahkan yang namanya mengupload produk itu ya, mengupload produk atau komoditas. Kalau dulu tuh ada jenjang waktunya. Ya. Misalnya untuk ISP itu misalnya bulan November ya. Untuk alat kesehatan bulan Desember ya. Nah, kalau sekarang ini anytime Bapak Ibu sekalian bisa upload. Ya memang akibatnya ya seperti sekarang ini. Ya jadi seolah-olah nggak berhenti gitu kita melakukan verifikasi terhadap produk ISP. Ya belum lagi teman-teman yang ISP-nya produknya banyak banget gitu ya. Sampai 800 produk. Nah, yang kayak nggak bakal denger Nopi pakai headset ini. Yang seperti itu pasti kita akan lama prosesnya. Ya, jadi sekali lagi mungkin saya menyampaikan bahwa metode pengadaan barang jasa itu melalui penyedia itu ada 5 di sini yang terdata. Ya, jadi kalau nggak ada di katalog, ya seperti tempo hari Telkom ya, Telkom dan Indosat itu kan nggak masuk katalog ya. Tapi dia tetap bisa dibeli oleh pemerintah melalui mekanisme tender misalnya. Ya, bahkan kalau dia bawah 200 juta, dia bisa pengadaan langsung. Ya, tapi biasanya kalau untuk pemerintah banyak ya, nilainya di atas 200 juta. Nah, kalau e-purchasing itu adalah pembayaran di dalam katalog. Itu memang bisa di atas 200 juta. Ya, jadi ini memang favorit ya untuk pembeli untuk membeli di dalam proses mekanisme e-purchasing ya melalui katalog. Ya. Jadi pada prinsipnya ya ini karena ada kaidah-kaidah dia lebih cepat, mudah, transparan, tercatat. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, ini juga sebetulnya kita selalu ingat bahwa seolah-olah kalau kita e-purchasing itu hanya katalog. Ya, padahal kita punya suatu cara lain di dalam e-purchasing ini adalah toko daring. Ya, tapi ini entar dulu deh ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan lihat fiturnya toko daring ini mungkin besok tahun ke depan nih. Tapi kalau sekarang ini kan seolah-olah masih katalog ya, masih katalog elektronik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini katalog elektronik itu ada 3 jenis ya. Bapak Ibu sekalian, ya katalog elektronik yang dikelola secara nasional. Nah, itu memang LKPP yang kelola. Ya, katalog elektronik yang dikelola oleh kementerian itu namanya katalog sektor. Dan katalog yang dikelola oleh pemerintah daerah itu namanya katalog lokal. Ya, jadi kebetulan ISP ini ya itu masih dikelola secara nasional ya katalognya. Jadi oleh LKPP. Tapi ke depan bisa aja dia jadi katalog sektoral. Yang nanti mengelola adalah Kominfo ya. Tapi karena saat ini Kominfo belum siap jadi tetap masih di nasional. Begitu ya, tapi ini kebetulan yang sudah tanda tangan dengan saya ini kan berlakunya seumur hidup. Ya. Jadi kebetulan kepala LKPP yang kemarin ini memang menyerahkan mandat untuk menandatangani kontrak payung itu kepada saya. Ya, kepada
Deputi 2 LKPP. Ya, jadi renteng mejanya juga sudah lebih pendek sebetulnya. Ya, jadi ini harusnya kan lebih cepat ya, tapi memang karena tuntutan dari stakeholder ini, jadi ya seolah-olah yang tadinya harusnya cepat ini jadi masih ada yang merasa teman-teman ini prosesnya itu lama ya. Ya, jadi kalau kita lihat kita ya sebagai pengelola katalog elektronik nasional, ya ini sebetulnya kewenangan ya dan tugasnya yang bisa kita lakukan ya. Jadi menetapkan persyaratan barang jasa dan penyedia katalog. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nih sekarang tidak lagi seperti dulu ya dengan Pokja yang dengan aturan-aturan yang sangat mengikat. Sekarang ini justru kita memudahkan, tidak lagi Pokja yang melakukan pemilihan dari penyedia ya maupun barang itu ya, barang yang sebetulnya dipersyaratkan. Kita sebetulnya hanya menyusun yang namanya telaah. Ya, jadi telaah itulah yang menjadi dasar para verifikator ini melakukan pemilihan penyedia. Ya, jadi setelah memang ini prosesnya ya nanti ini yang sebetulnya Bapak Ibu sekalian perlu dipahami ya. Pada saat persyaratan itu belum terpenuhi, itu pasti akan tektokan terus tuh. Ya, walaupun memang sudah mudah sekarang dan kita nih saat ini kan sudah online ya. Kalau dulu yang namanya menetapkan persyaratan tuh kita kumpul di satu tempat ya, dan para penyedia itu menyiapkan segala persyaratan itu di tempat. Kalau nggak ada secara hard copy dia harus serahkan ya, harus dicetak di tempat diserahkan. Kalau sekarang sebetulnya lebih mudah ya karena kita semuanya sudah pakai online. Nah nanti silakan ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan hambatan atau permasalahan nanti kita share. Tapi konsepnya kita adalah semuanya dilakukan secara online. Kalau ada permasalahan-permasalahan disampaikannya juga melalui aplikasi prakatalog. Yang masih manual saat ini adalah tanda tangan kontrak. Ya, jadi kalau semuanya sudah terpenuhi, tim kita mengirimkan draft kontraknya melalui email atau melalui aplikasi prakatalog sama teman-teman penyedia dieksekusi, ditandatanganin dengan materai, dikembalikan lagi ke LKPP. Saya tanda tangani, tayang hari itu juga. Sebetulnya sesimpel itu. Ya, tapi kan kadang-kadang ya itu tadi ya, mungkin pejabat-pejabatnya ada yang tugas keluar kota gitu ya, sehingga paraf maupun tanda tangannya bisa tertunda. Tapi dalam kaitannya dengan saya kemarin diberi kewenangan untuk tanda tangan kontrak payung, itu saya jarang sekali jadi keluar kota gitu ya. Ya nanti dipikirkan ya oleh teman-teman ya, ABJI ya, apakah kita bisa melakukan kontrak payung itu melalui online. Kalau di pemerintah sudah bisa. Ya, kita sudah punya instrumen yang namanya dengan kerjasama BSN ya, e-signature gitu ya. Tapi kalau yang swastanya atau penyedianya nih pakai apa gitu ya? Ada yang bilang pakai telekomunikasi gitu ya. Saya nggak tahu, silakan ya. Ini makanya kita diskusikan ya. Tapi kalau misalnya itu bisa kita lakukan secara e-sign gitu ya, dua-duanya e-sign itu bagus ya. Kita bisa akan lakukan mungkin lebih cepat lagi. Nah, saya akan artinya bisa tugas keluar kota lagi gitu ya. Jadi sepanjang saya dilantik sebagai Deputi 2 ini saya jarang sekali saya keluar kota ya karena saya harus tanda tangan kontrak payung. Ya. Nah, jadi ini juga harus dipahami ya sama Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini yang namanya katalog itu tidak seperti dulu ya. Seolah-olah ada bagian-bagian tertentu pemilihannya yang diambil alih oleh LKPP. Nah, kalau sekarang ya kita membuat suatu surat pernyataan mutlak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan harga, terkait dengan produk-produk ya, kualitas dari produk itu kita serahkan kepada penyedia. Gitu ya. Jadi kalau ada laporan-laporan terkait harga kemahalan ya atau barangnya tidak sesuai itu artinya tanggung jawab dari penyedia. Dan kita sebagai di LKPP itu punya kewenangan untuk mencabut atau men-take down ya penyedia ya maupun produk yang penyedia kelola. Ya, dan kita juga melakukan monitoring. Makanya kita tahu ya mana-mana saja nih sekarang transaksi yang banyak gitu, yang paling banyak ya sampai kita urut ya. Nah, saya tadi minta teman-teman untuk bisa mengurutkan 20 transaksi terbesar ya dari penyedia yang tadi saya coba absen gitu ya. Tapi kenyataannya tadi ya itu ya, yang sudah tayang nih kayaknya nggak gabung nih ya, kecuali Quandra tadi.
Nah ini ya tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi ada 3 ya katalog nasional, sektor lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa saja sih ISP itu ya itu masuk ke katalog sektor gitu. Ya kalau ada memang etalasenya. Demikian pun di lokal. Ya, jadi tidak harus ke katalog elektronik nasional ya. Jadi ada mekanisme misalnya katalog elektronik lokal ya, misalnya di Jabar gitu ya. Mau dia punya etalase ISP gitu. Bisa aja gitu. Cuma memang pemerintah Jabar memang harus minta izin dulu ke LKPP untuk dibuatkan etalase. Ya, tapi ini sekarang karena mindsetnya kita nasional gitu, jadi semuanya geruduknya ke LKPP. Ya, karena masuknya ke nasional. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya bahwa sebetulnya tidak harus nasional. Sektor pun bisa sebetulnya ada etalase ISP di sana. Ya, lokal pun seperti itu. Oke ya. Nah ini sebetulnya ya terkait tadi ya sebetulnya sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi memang ini suatu rencana yang tadinya ada di aturan Kepdep tadi ya, Kepatusan Deputi 2 ya. Ya pada prinsipnya kita sekarang ini disiapkan dulu etalasenya ya. Kita usulan produknya, pengecekan ketersediaan etalase dan telaah produk. Jadi ini step-step yang sebetulnya ada di kita. Nah, step 2-nya kita menetapkan verifikator katalog. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kalau untuk ISP itu kita memang ada 14 verifikator. Ya bisa bayangkan nggak? Hanya 14. Yaitu melakukan verifikasi seluruh barang, produk yang ada di komoditas yang ada di katalog. Ya, jadi nggak cuma ISP aja ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kalau kita lihat memang verifikator kita ini memang sangat terbatas, ya. Sementara banyak pekerjaan yang memang di luar dari ISP, makanya itu kami sebetulnya ya menawarkan nih kepada teman-teman ABJI ya, kira-kira bagaimana ya kita bisa berkolaborasi lah ya, bisa mengisi ya, bagaimana ini speed ini bisa dilakukan secepat mungkin gitu. Ya buat kami sebetulnya cara yang paling baik membantu saat ini ya mungkin kalau ada dibentuk semacam klinik lah ya atau warung yang memang membantu teman-teman penyedia ya dalam rangka kita memasukkan upload produk misalnya. Karena seringkali yang terjadi adalah mereka sudah mengupload produk gitu, tapi ternyata ada hal-hal yang sebetulnya sangat minor gitu, tapi akhirnya tidak bisa kita terima. Gitu ya. Jadi ada suatu persyaratan-persyaratan yang belum sesuai sehingga kita harus kembalikan. Ya, nah ini yang sebetulnya silakan ya nanti mungkin ini jadi diskusi mungkin Pak Arief ya Pak Regi untuk bisa membuat suatu klinik gitu ya di mana ada anggotanya ya yang sebetulnya memberikan sukarela gitu ya memberikan semacam pemahaman ya semacam ya mungkin pendampingan gitu kepada teman-teman yang memang sebagai anggota untuk bisa mengupload produk gitu ya secara benar ya dengan persyaratan yang disertakan di dalam melakukan upload komoditas dan produk. Ya, jadi kalau kita lihat ini juga sekali lagi sepertinya sih sudah paham ya rekan-rekan ya, seperti harus juga mendaftar ke akun ya di aplikasi SPSE ya. Juga artinya username dan password. Nah, ini kadang-kadang sudah punya akun SPSE tapi lupa emailnya. Nah, itu juga jadi masalah tuh nanti ke depan. Ya, jadi ini juga melengkapi isian vendor manajemennya di Sikap ya. Nah, ini saya kira dengan teman-teman ada di sini pasti sudah melalui ini ya. Ya, sudah melalui proses ini. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat sekarang SOP yang baru itu ya yang sudah bertanda tangan dengan saya ya. Itu sebetulnya penyedia ya saat ini sudah bisa melakukan penambahan produk. Penambahan barang ya, produknya ya. Tentunya dengan kategori yang sudah ada ya, dengan etalase yang sudah ada. Kita juga bisa melakukan pembaruan informasi ya. Misalnya ya, ini kebetulan di ini nggak ada TKDN ya. Kalau dulu yang mau menambahkan informasi misalnya nomor izin edar, TKDN itu juga sulitnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan adanya SOP yang baru saat ini ya dengan kontrak payung yang baru ini menambah produk merubah harga ya memperbarui informasi itu udah bisa dilakukan secara
mandiri. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebetulnya kalau dilihat dari kemudahan sih sebetulnya sudah sangat ya sudah mendekati perbaikan lah ya, jauh dari dulu gitu. Artinya improvementnya sudah jauh lebih baik. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu sekalian pahami ya bahwa saat ini kita punya suatu fitur ya di dalam aplikasi ya e-purchasing ini, yaitu selain negosiasi harga yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu, yaitu sekarang ada yang namanya mini kompetisi. Ya, jadi nanti di fitur mini kompetisi ini akan pembeli ya dalam ini PPK atau pejabat pengadaan itu akan memberikan suatu kebutuhan tertentu. Nanti Bapak Ibu sekalian tawar, yang menawarkan produknya ya sesuai dengan kriteria ya atau spek yang diinginkan oleh user. Ya, jadi dengan harga yang terbaik ya tentunya termurah ya, yang terbaik lah ya. Itulah nanti langsung akan menjadi pemenangnya. Ya, kalau kompetitif katalog ini untuk yang konstruksi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di ESP nanti akan ada fitur negosiasi harga dan mini kompetisi. Nah ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian harus juga mempelajari pedoman ya, PPK dalam melakukan negosiasi harga. Kenapa? Ya, PPK ini kan sebetulnya pada prinsipnya punya suatu kaidah-kaidah yang dia harus ikuti. Ya, ada aturan-aturan yang dia pelajari sehingga PPK itu punya kompetensi ya dalam melakukan suatu negosiasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang juga tidak bisa memberikan harga ya seolah-olah tidak kompetitif gitu. Karena otomatis harga yang mahal, yang terlalu mahal, itu pasti nggak akan diklik gitu oleh PPK. Tidak akan diklik oleh pejabat pengadaan. Nah, jadi ini perlu juga Bapak Ibu sekalian pelajari. Kebetulan saya juga sudah kirimkan ke Pak Arief ya, aturan-aturan yang barusan juga memang barusan dirilis juga ya. Ya mungkin sekitar 2 minggu yang lalu gitu, yang tentunya Bapak Ibu sekalian juga harus pahami itu. Jadi nanti jangan heran kalau Bapak Ibu sekalian sudah tayang nih, kok nggak ada yang ngeklik gitu. Ya, karena itu tadi, karena memang PPK dan pejabat pengadaan sekarang juga sudah punya kaidah-kaidah, sudah punya pedoman bagaimana mereka bisa memilih suatu produk ya termasuk ESP ini. Ya, ini juga sekali lagi ya, di sini juga saya sampaikan negosiasi ya terhadap satuan harga ya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kuantitas, ongkos kirim, biaya instalasi dan ketersediaan produk. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita menganggap bahwa harga yang tercantum di dalam e-katalog itu adalah harga satuan tertinggi. Harga eceran tertinggi. Ya, jadi PPK ini pasti punya ya harus dia melakukan negosiasi. Ya, kita anggap harga satuan yang ada di ada di katalog itu seperti harga tiket Garuda ya, tiket Garuda pesawat terbang itu ya. Jadi kalau kita lihat price list yang ada di Garuda itu, kalau kita mau ke Jayapura itu pasti harganya sampai 12 juta mungkin ya. Tapi kan pada saat Bapak Ibu sekalian pergi ke Jayapura pada saat itu kan bisa aja dia setengah harganya gitu, 6 juta misalnya. Ya. Jadi itulah kaidah-kaidah yang saat ini memang dipedomani oleh para PPK dan pejabat pengadaan, yaitu pembeli dari pemerintah. Ya, jadi memaafkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan penyedia. Ya, jadi kita juga selain kita buat pedoman tadi, ya di sistem katalog pun, di sistem e-purchasing pun itu juga ada referensi-referensi yang bisa dibaca oleh PPK. Jadi PPK di interface itu akan melihat bahwa harga terbaik dari produk ini adalah sekian misalnya. Jadi kalau harga eceran tertingginya disebut di sana 10.000, sebetulnya kita sendiri juga sistemnya memberitahukan kepada user bahwa harga produk ini yang terbaik adalah 6.000 misalnya. Ya mungkin belinya juga dalam partai-partai besar ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pedomannya ada, sistem notifikasinya di aplikasi juga ada gitu ya. Selain juga PPK punya suatu pegangan dari sisi aturan itu sendiri, ya, dari Perpresnya, peraturan lembaganya maupun keputusan deputinya. Jadi ini juga yang fitur mini kompetisi ya. Ya ini saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan gambaran ya ke depan, ya sehingga dari sisi harga, dari sisi produk, ya itu juga harus memang disesuaikan dengan kebutuhan user. Ya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang PPK dan pejabat pengadaan saat ini juga pegang. Ya, jadi jangan sampai nanti nih kita udah tayang nih, udah susah tayang gitu, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang pesan gitu ya. Ini karena situasinya seperti itu.
Ya, jadi untuk khusus untuk etalase ISP ya tahun 2021 ya. Jadi memang ini yang harus kita akui ya harus kita akui, dan ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga harus pahami. Ya, jadi kalau kita lihat memang terbatasnya jumlah verifikator ini mempengaruhi ya speed dari tayang produk atau penyedia ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan sekarang nih karena memang produknya dan penyedianya juga banyak ya. Nah, tentunya ini juga akan mempengaruhi ya speed dari tayang itu sendiri. Nah, ini saya juga pesan ke Bapak Ibu sekalian, penyedia ISP ini kalau masukin produk tuh yang kira-kira pasti dibeli lah gitu. Ya, jadi jangan semuanya dimasukin, ini juga akan mempengaruhi waktu dalam melakukan verifikasi. Ya, ini terus terang aja nih ada yang 800 produk loh Bapak Ibu sekalian. Dan kadang-kadang produknya juga nggak relevan yang dimasukkan gitu ya. Ada ya produk yang sebetulnya nyeleneh sendiri gitu. Nah, itu kan juga artinya bisa membuat para verifikator ini juga artinya lama ya dalam melakukan penyelesaian verifikasinya. Ya, ini revisi dokumen kualifikasi dan revisi yang produk yang sering berulang-ulang. Ya, jadi ini tektokan terus nih, salah lagi gitu ya. Nah, ini juga makanya saya tadi menyampaikan ya perlu adanya suatu dibentuk klinik lah gitu ya di ABJI ini ya untuk akhirnya bisa menjadi panutan ya untuk bisa melakukan pendampingan terhadap anggotanya. Nah, ini juga ya nomor 4 ini pengisian spesifikasi produk pada aplikasi tidak sesuai. Ya, ini sama ya. Jadi ini saya kira untuk 3, 4, 5 ini ya pada prinsipnya bisa lah ya didampingi ya oleh klinik yang mungkin nanti dibentuk oleh ABJI. Ya, dan yang nomor 6 ini memang terus terang aja ya karena kita nih menyesuaikan SOP yang baru ya. Ya kita mengupdate ya versi yang lama menjadi versi yang baru karena menyesuaikan. Nah, ini memang kemarin ini ya saya juga harus akui bahwa ada suatu isu ya terkait dengan permasalahan sisi aplikasi ya karena kita melakukan update version. Ya ini situasinya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kendala yang memang yang harus kita antisipasi bersama. Ya tentunya kita juga kalau bisa sih ya kita bisa selesaikan bersama-sama juga ya. Entah ini masalah aplikasi, masalahnya ini kita sih dengan senang hati ya kalau misalnya ada yang dengan mungkin mau volunteer gitu ya, mau melihat permasalahan sistem aplikasi di LKPP ya dengan senang hati sebetulnya welcome ya kita akan bisa terima gitu. Ya tentunya dengan prosedur ya dengan aturan yang berlaku saat ini. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai catatan aja buat Bapak Ibu sekalian menjadi gambaran ya. Artinya mungkin kita juga harus cari solusinya. Jadi nggak ketemu kita cari saya sampaikan permasalahan tapi kita nggak kita carikan solusi bersama. Saya kira itu ya Pak Regi, Pak Arief yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan nih kalau mau ada pertanyaan atau curhat apapun itu ya. Silakan. Kebetulan nih ada saya di sini didampingi oleh Mas Bambang gitu ya untuk bisa nanti mencoba untuk bisa menjawab isu-isu atau pertanyaan-pertanyaan apapun ya yang nanti disampaikan ke kami. Demikian mungkin Pak Regi ya saya sampaikan, mungkin silakan saya kembalikan lagi ke Pak Regi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Terima kasih Pak Gatot. Mungkin saya juga informasikan juga ke kawan-kawan penyelenggara dan anggota ABJI. Kita juga udah bentuk tim Pak dengan Pak Bambang juga dengan verifikator untuk mempercepat proses juga Pak. Jadi nanti dari biasanya dari Pak Bambang itu akan bulking kirim data ke kita. Kira-kira yang belum tayang itu apa aja, concern-concernnya apa aja, poin-poinnya apa aja. Nanti dari kita yang akan meneruskan kepada anggota Pak. Mungkin di anggota juga sampai saat ini juga ada yang udah di follow up. Itu dari sisi ABJI kita membantu untuk mempercepat proses itu Pak. Karena kemarin diskusi dari Pak Bambang, kalau udah ada yang belum lengkap dia di skip langsung ke bawah. Jadi untuk mempercepat proses itu maka ya kita lakukan cara kita bulking data, nanti kita yang distribute data itu ke anggota dari kita. Setelah anggota kasih feedbacknya, kita kasih feedback ke verifikator Pak, timnya Pak Bambang. Jadi itu yang kemarin kita lakukan untuk mempercepat proses Pak. Baik, berarti sudah ada ini ya, sudah ada tindak lanjut ya? Betul Pak, sudah ada tindak lanjut Pak. Oke. Untuk kliniknya mungkin izin Pak, boleh nggak kita buat sebulan sekali Pak gitu loh Pak? Oh silakan aja, artinya dalam hal ini kan klinik memang nanti dikelola oleh teman-teman ABJI kan? Iya, tapi artinya nggak atas dengan tim LKPP. Nanti teman-teman yang dari ABJI itu ya istilahnya boleh lah ya konsultasi
sekali-sekali Ya, gitu. konsultasi Pak dengan pihak timnya Pak Bambang mungkin pakai Pak Oke, Muti, ya Pak. ya. Tapi kalau memang mau diadakan semacam workshop gitu, silakan aja nanti mengundang tim LKPP gitu ya. Tapi maksud saya klinik ini memang harus ada setiap hari, justru jangan Kalau sebulan sekali. kalau tiap hari itu mungkin gini Pak, kemarin Klinik kita itu kan kayak warung gitu loh, warung yang bisa betul. didatengin gitu. Ini apa permasalahannya apa gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya itu update-nya tuh tiap hari udah mungkin nanti kita bisa dapat Pak dari timnya Pak Bambang Pak yang tadi kita diskusikan. Ya, gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya informasikan. Baik. Untuk tahap awal kita buka 3 pertanyaan dulu ya, baik via chat ataupun angkat tangan dulu ya buat yang mau bertanya. Oke, udah ada. Saya lihat yang pertama dulu dari Ahyar, Pinisi Media Indonesia. Silakan Pak Ahyar. Kalau ingin bertanya, kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Pak Ahyar, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ahyar dari PT Pinisi Media Indonesia. Lokasi kami di Makassar. Langsung saja Pak, pertanyaannya gini. Pertanyaan ini udah tayang belum? Belum Pak. Oke. Iya, masalahnya menunggu juga. Nah, ya, tapi Pak sebelum itu pertanyaan saya mungkin agak sedikit di luar konteks dari SP gitu Pak. Jadi ketika sudah tayang gitu Pak ya, kan kami selain produk di internet, kami juga punya produk untuk aplikasi Pak, gitu. Di KB kami pun juga connected, memang selain penyedia jasa internet, kami juga ada di aplikasi. Apakah memungkinkan gitu ya untuk memasukkan juga produk aplikasi yang kami punya ke dalam katalognya itu sendiri? Terima kasih Pak. Oke, ini langsung saya ini dulu ya, saya respon ya, karena ini spesifik nih. Ya pada prinsipnya kalau kita ISP, ya memang Internet Service Provider. Kalau misalnya ada aplikasi, dia punya genre yang berbeda dia komoditasnya beda dia. Ya, karena kalau aplikasi itu kan lebih cenderung dia ke konsultan kan gitu ya, lebih ke service layanan yang produk-produknya itu harus ada semacam modifikasi gitu kan Pak Ahyar ya. Ya kan? Ya jadi kalau kita di ISP, etalasenya ISP maksudnya jangan dulu dimasukin yang lain. Ini nanti yang sekali lagi ini juga kadang-kadang yang bikin verifikator ini bolak-balik gitu. Ya kan kita kan juga nggak mau, artinya seolah-olah kita punya kekuasaan langsung mencoret produk itu gitu. Nah ini yang kadang-kadang yang bikin lama nih yang seperti ini. Jadi kalau misalnya memang di etalasenya ISP, ya ISP aja, maksudnya internetnya aja, service yang dimasukkan ke dalam list. Begitu ya. Ini sekali lagi nih, ini yang kadang-kadang kalau kita coba-coba masukin gitu, ini akhirnya bolak-balik. Ini yang bikin lama itu seperti itu. Ya, jadi saya kira untuk yang etalase ISP ya harusnya ISP. Ya. Kira-kira gitu ya Pak Ahyar ya. Ini ya, supaya nanti juga lebih speednya lebih bagus. Nanti kalau ada etalase lagi tentang aplikasi, nah itu nanti masukin lagi di situ gitu. Ya. Karena memang dari sisi genrenya memang beda. Ya, sementara itu ya. Oh ya, ini juga perlu saya sampaikan ya. Ini kadang-kadang teman-teman ini selalu klaim bahwa sudah daftar 1 Juli gitu ya, sudah daftar Agustus gitu. Itu nggak dihitung tuh kalau misalnya daftarnya Juli, Agustus nggak dihitung. Yang dihitung pada saat semuanya produk sudah masuk, sudah disubmit. Itu baru hitungannya gitu. Ini kemarin ada yang komplain gitu, ini kita udah masukin ini dari 1 Juli gitu. Kedengarannya memang 1 Juli, tapi itu baru daftar gitu. Nah sebetulnya mereka baru selesai itu 14 Desember. Ya jelas lah. Ya belum diproses itu. Ya diproses itu pada saat udah selesai gitu, makanya jangan terlalu banyak yang dimasukin gitu. Ya, jadi yang kira-kira pasti dibeli oleh user, yang selama ini dibeli oleh user. Makanya tadi saya absen itu maksudnya supaya bisa konsultasi ya sama teman-teman yang sudah tayang nih. Kadang-kadang teman-teman yang udah tayang udah nggak mau ngasih informasi gitu ya, karena saingan kali ya, saya nggak tahu ya. Tapi intinya ya makanya ABJI inilah yang saya harapkan bisa memberikan informasi sekomprehensif mungkin ya terkait dengan mana yang sebetulnya bisa lebih cepat gitu ya. Ini kadang-kadang ya itu tadi produk-produknya 800. Gimana mau cepat kita masukin produk 800? Udah gitu ada tadi tuh diselipin yang sebetulnya genrenya bukan ISP. Ya. Oke, lanjut. Silakan. Oke, Pak Ahyar berarti terjawab ya. Silakan berikutnya ada dari Gmedia. Silakan.
Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Gimana nggak ada mukanya nih? Gimana saya bisa mengenali nih? Silakan mukanya ditunjukin dulu dari Pak Ya. Gatot. Oke. Dari Gmedia ya, silakan. Ingin bertanya Pak, tadi kan disampaikan untuk penambahan ataupun perubahan Dengan baik Ibu siapa produk nih? maupun Gmedia ya? harga. Namanya siapa nih? Ibu siapa Desi, nih? Pak, Siapa Desi. Gmedia? Desi dari Oke, Gmedia. oke. Iya. Oke. Tadi kan disampaikan ya Pak ya, untuk penambahan ataupun perubahan baik produk maupun harga itu kan bisa dilakukan oleh penyedia sendiri. Ya, Nah, itu betul. apakah perlu verifikasi lagi dari pihak LKPP Pak? Harus di take down dulu atau otomatis terganti? Enggak, jadi dia apa-apa kita memang nggak akan take down ya, karena itu kan produknya aja, ya penyedianya kan udah masuk, ya cuman memang kita harus verifikasi. Ya khawatirnya itu tadi, taunya dimasukin martabak goreng itu kan nggak bisa. Kita harus lihat dulu gitu nih, ya, memang sesuai nggak gitu produknya dengan genrenya ISP gitu. Jadi memang harus diverifikasi, tapi sudah bisa diupload secara mandiri. Kalau dulu kan berkasnya kan harus dimasukin, nunggu lagi ngantri, udah gitu ganti kontrak lagi gitu kan ya. Itu kan bodoh banget kalau dulu itu caranya begitu kan. Makanya sekarang sudah bisa mengupload secara mandiri, nggak usah ganti kontrak sudah kita keep, kan sudah kita upload juga kan ya di dalam tatanan digitalnya. Nah itu cuman memang harus diverifikasi. Kalau memang sesuai, dia langsung tayang, dia udah nggak ada proses tanda tangan kontrak lagi. Seperti itu Bu Desi. Berarti otomatis terganti ya Pak ya? Otomatis terganti, tapi kita harus verifikasi. Jadi nggak langsung kelihatan dia nambah gitu. Untuk verifikasinya sendiri berapa lama Pak? Nah itu tadi, kalau verifikasi kan tergantung dari antrian nih. Itu permasalahannya di situ. Ya dengan 14 orang ini ya gimana caranya, kita mikirin sama-sama deh. Karena apakah, ya tapi kan nggak mungkin juga ya kita menerima ada SDM dari luar gitu untuk melakukan verifikasi, tetap orang itu gitu. Ya, cuman ini ya dalam hal ini kita cobalah ya, yang mana yang paling kita improve lagi gitu ya terkait dengan kecepatan dari melakukan verifikasi itu. Kalau hanya untuk perubahan harga begitu Pak, itu nanti juga perlu diverifikasi juga. Nah, kalau perubahan harga, sekali lagi tadi saya sudah menyerahkan ini kepada penjual, kepada penyedia. Ya, jadi kalau misalnya harga itu sepertinya udah bisa langsung, asal barangnya memang belum yang lama ya, produknya produk yang lama. Produk lama hanya perubahan harga itu nanti tidak perlu verifikasi dari LKPP ya Pak? Enggak. Kalau nambah harga, nambah produk baru kita verifikasi. Ya, make sure bahwa barang itu memang genrenya memang genre ISP. Seperti itu ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Ya, makasih Bu. Tunggu, Bu Desi belum tayang ya tadi ya? Sudah Pak, sudah. Oh sudah, ini bagus sudah tayang tapi masih datang. Oke, silakan. Berikutnya ya, Trianugraha Ningrat, PT Giga Prima Lestari, silakan Pak di ini aja. Langsung tanyain aja di video dinyalakan sama kira-kira dibilang juga udah tayang apa belum. Ya. Saya catat soalnya ya PT-nya ya. Giga Prima Lestari, suaranya agak kecil ya, digedein lagi coba. Ibu berarti ya? Iya, Perwati. Masih muda kok. Harus keras suaranya. Pak, sudah kedengeran Pak suaranya? Iya, saya gedein deh volume saya. Ayo, silakan. Ini Pak, saya ingin pertanyakan Pak, untuk status masih menunggu verifikasi. Saya sudah submit dari bulan Agustus. Saya punya kendala sih Pak di bagian sistemnya ini, untuk bagian dokumen penawaran itu tidak muncul Pak. Oke. Itu apa menjadi penghambat pada proses verifikasi ya Pak ya? Soalnya saya sudah tanya di grup Telegram juga belum ada respon sih Pak. Jadi mohon infonya ya Pak ya. Oke. Ini masalah status ya. Kalau status ya memang Mas Bams lebih tahu ya status ini ya. Tapi itu tadi ya, tadi katanya sudah submit dari bulan Agustus gitu ya? Iya benar. Oke, submit itu artinya seluruh produk sudah masuk semua atau seperti apa nih? Sudah masuk semua Pak. Untuk sampai Agustus itu sudah di-upload. Oke, Mas Bams. Siapa? Mas Bams, ya. Situasi seperti ini kenapa nih Mas Bams nih? Katanya Agustus, coba dicek, bener nggak Agustus udah submit? Jangan-jangan gantung gitu. Ya baik, nanti coba saya cek. Oke. PT apa tadi namanya? PT Giga Prima Lestari. Giga Prima Lestari. Ya. Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian ya, mungkin Bu Tria ya. Kita ini sebetulnya punya sistem yang bisa melakukan tracking tadinya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tahu tuh statusnya sebetulnya sedang apa gitu dalam konteks secara ilustratif. Sekarang ini kan cuman bisa lihatnya menunggu verifikasi gitu ya.
Kalau menunggu verifikasi itu memang ada banyak hal ya. Memang lagi nunggu antrian. Ya, bayangin sekarang ada berapa sih Mas Bams yang udah daftar nih? Totalnya hampir 400-an ya kalau nggak salah ya. Saya dapat laporan itu. Terakhir 400-an Pak. Coba saya coba yang barunya. Bayangkan 400 yang sudah daftar ini kan ya memang kita baca satu-satu ya. Dan nggak cuma ISP aja ya, ada alat kesehatan, obat yang jauh ya artinya itu juga banyak banget gitu. Nah, kalau menunggu verifikasi ini mungkin urutannya ya masih urutan yang 300 tadi gitu. Masih nunggu diverifikasi gitu kan. Jadi kita urut berdasarkan yang ada di yang daftar duluan. Makanya kalau Agustus, harusnya kalau Agustus itu sudah diselesaikan produknya semua, harusnya udah diproses loh, Bu Tria. Harusnya ya. Makanya juga heran atau belum ya, tanya deh sama teman-teman yang melakukan upload ini, apakah memang sudah menyelesaikan submit secara menyeluruh gitu. Karena submit secara menyeluruh pun kalau memang belum sesuai tadi ya, sesuai dengan telaah tadi ya, ada dokumen yang belum sesuai, itu juga kan ya itu mempengaruhi gitu. Tapi pasti itu dalam proses sudah diverifikasi. Gitu ya. Nah, nanti ini kemarin kita sudah pasang itu yang ilustrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu nanya satu-satu nih. Bisa lihat gitu secara ilustrasinya gitu gambarnya. Tapi pada saat kita pasang itu hang gitu. Aplikasinya hang. Jadi istilahnya kapasitasnya kita nih memang kurang gitu jadi servernya. Karena kan itu pasti kalau kita lihat status itu kan berat ya. Kalau kita servernya kayak Bukalapak gitu, mungkin iya. Kita kan server pemerintah gitu ya, bukan berarti pemerintah itu jadi kecil, enggak ya. Kita coba untuk mengimprove itu, tapi ya pada saat itu akhirnya kita harus lepaskan lagi gitu aplikasi fitur itu. Ya cuma sekarang statusnya kelihatannya itu tadi di dalam bentuk tekstual. Ya, jadi ini coba dicek lagi ya Bu Tria, apakah memang betul submit secara keseluruhan itu memang Agustus tadi gitu. Karena kalau memang sudah Agustus, saya yakin itu pasti udah diproses, Ya, tapi nanti Mas Bams akan bisa cek ya. Ini kebetulan nanti saya mau merekap nih, kira-kira ini yang belum belum tayang ini permasalahan sebetulnya di mana gitu. Tapi seperti tadi ya yang saya sampaikan ya, mungkin juga produknya kebanyakan, ya, lalu belum sesuai dengan dokumen-dokumen juga belum sesuai. Ya, atau yang lebih parah lagi harusnya dia submit tapi dia masih gantung gitu. Wah, itu kasihan itu kalau kayak gitu tuh situasinya. Makanya dipastikan ya Bu Tria ya. Ya, saya kira itu dulu ya Bu Tria ya. Nanti Mas Bam bisa kasih tahu update-nya sampai di mana. Maaf, saya mau tanya. Oke, silakan. Di sistem itu kan bagian itu apa berpengaruh ya Pak ya? Pak Bam. Gimana Bu? Aduh, kecil banget suaranya. Sorry Suaranya tadi. kecil sekali Bu. Mohon maaf. Di sistem LKPP-nya itu kan untuk bagian dokumen penawaran itu tidak muncul, Pak. Itu apa menjadi penghambat proses juga ya, Pak ya? Oh iya pasti. Coba deh Mas Bams. Ini situasinya seperti apa, Mas Bams? Baik, Pak Gatot, izin Pak Deputi. Ya, jadi Ibu, kalau saya lihat posisinya saat ini memang sudah menunggu verifikasi. Jadi nanti ditunggu saja. Nah, kalau memang waktu pendaftaran kan kalau berdasarkan data ini 15 Juli. Tapi memang untuk kelengkapannya, nah ini sepertinya sekitar lebih dari bulan Agustus gitu ya. Nanti kita coba dilihat dulu nih Bu. Nanti kalau saya lihat sih sudah menunggu sih Bu, tinggal menunggu verifikasi aja. Sepertinya semua dokumennya sudah yang itu sudah disubmit ya, tinggal nanti menunggu verifikasi, nanti coba lihat masih ada nggak ya perlu direvisi gitu Bu. Oke, cukup ya, saya batasin satu orang satu pertanyaan biar kebagian semua nih. Oke, lanjut. Pak Regir, Pak Regir, ya, boleh minta waktu Pak? Iya, Pak, saya perkenalkan, saya Muhammad Hafid Effenda dari PT Adidaya Infokom Lestari, Pak. Salam kenal Pak Gatot. Untuk saat ini kita belum tayang Pak Gatot. Oke, tapi sudah submit ya? Kita sudah upload dokumen itu dari bulan Juli, Pak. Oke, nah ini nih. Sampai saat ini masih proses negosiasi. Mohon info Pak, ada kendalanya di mana ya? Dan mohon diinfokan juga proses negosiasinya itu berapa lama ya Pak kira-kira Pak ya?
Oke. Mungkin gini ya, saya ini ya buat yang nanti mungkin tolong dari anggota juga ke BPH kita untuk nama-namanya kira-kira statusnya apa aja. Jadi nanti biar kita yang cek juga ya. Jadi nggak pertanyaan di sini menurut saya biar lebih mempersingkat waktu. Ya. Nanti tolong dibantu BPH ya untuk dari anggota kira-kira nama PT-nya apa, pertanyaan apa, nanti kita cekin ke mungkin kita bisa kasih bulking juga ke Pak Bambang ya Pak ya, izin Pak Gatot sama Pak Bambang biar nggak pertanyaannya di sini gitu loh. Iya. Biar nggak banyak kalau nanyanya semua di sini nanti semuanya nanya status saya sampai mana, sampai kapan gitu loh. Ya. Jadi memang sebetulnya itu tadi ya, memang kita juga tahu ya permasalahan itu sebetulnya teman-teman ini mau tahu status kan. Makanya kemarin kita buatkan tracking itu. Tapi memang itu betul. Ternyata itu yang setelah kita pasang itu malah bikin hang pada saat kemarin itu kita pasang. Makanya kita hold lagi. Tapi kan status itu sebetulnya ada ya. Kayak masih diverifikasi, masih selesai negosiasi gitu ya. Ada kan ya? Ada Pak. Belum memuaskan ya, belum memuaskan para penyedia ini ya. Jadi saya kira tolong di mute dulu ya BPH yang ini. Oke, udah saya mute. Jadi memang ya kami sih mengharapkan ya ada klinik tadi gitu. Jadi siap. Yang nanti komunikasi sama kita. Jadi kalau semuanya geruduk ke LKPP sementara khawatirnya jadi kayak seolah nggak direspon gitu. Betul Pak, betul. Kasihan juga gitu. Kita sih maunya memberikan layanan yang paling terbaik lah ya. Cuman karena langsung nembaknya ke verifikator gitu, nembaknya langsung ke direktur, susah gitu. Jadi ini LKP nggak merespon nih, susah nih jadinya. Makanya ini maksud saya biar nanti kita yang komunikasi dengan ABJI ya intens. Nah sehingga nanti teman-teman bisa berhubungan dengan klinik yang nanti mungkin dikembangkan oleh atau dikelola oleh ABJI nanti ke depan. Seperti itu sih. Siap Pak. Nanti tolong buat pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan ke sekretariat ABJI, diberikan aja misalnya statusnya saat ini seperti apa. Kalau pertanyaan seperti itu, jadi biar lebih cepat kita juga singkat waktu biar semuanya dapat bertanya. Mungkin kalau bertanya tips and trick itu mungkin kita lebih oke Pak ya. Tapi kalau nanya status mungkin bisa ditanyakan sekretariat ABJI, nanti kita pooling aja semuanya, nanti kita yang tanyakan ke pihak LKPP. Ya, jadi nanti kita akan seperti inilah ya. Kita nanti akan buat semacam sebetulnya Bapak Ibu sekalian tuh ada di urutan keberapa sih gitu ya. Ya, betul Pak. Nah itu nanti kan nggak mungkin kita satu-satu atau semuanya kita serahkan ke satu penyedia gitu. Itu kan konfidensial juga. Tapi ya dengan situasi saat ini ya kita korporatif. Karena itu tadi tracking sistem kita kan nggak jalan nih kemarin ini kita udah buat. Makanya itu saya pikir lebih baik saya komunikasi dengan teman-teman ABJI. Ya, jadi data-data yang katanya konfidensial itu ya tentunya akan saya share di pihak-pihak yang memang ya dalam ini bisa kita secara aturan tidak menyalahi gitu. Karena ini kan kalau kita bicara pengelolaan pemerintah ini kan kadang-kadang ada yang memang konfidensial gitu ya. Memang belum bisa kita share. Tapi kalau dengan ABJI, saya kira oke lah ya. Sehingga nanti Bapak Ibu juga melihat ya, ada transparansi gitu di tempat kita. Ini kan seolah-olah, nih mungkin ada main nih sama pemerintah nih, sama LKPP nih. Jangan-jangan nih, ya gitulah ya. Sebetulnya sih nggak ada juga ya kayak gitu-gitu. Makanya saya mau ini transparan mungkin. Cuman kan situasinya sekarang ini infrastruktur kita tidak memadai ini. Ya nggak tahu ya ke depan kira-kira bisa nggak sih ya misalnya ABJI memberikan suatu semacam bantuan gitu ya server atau gimana, tapi saya nggak tahu itu apakah itu bisa ya, saya nggak tahu ya bentuknya seperti apa gitu, hibah atau apa gitu. Itu nanti mesti diskusi. Ya nggak. Ini hanya ya Pak Arief. Kalau saya sih maunya bisa Pak, kalau Pak Gatot mau terima. Kita sih siap, Pak. Ya itu permasalahannya, saya ini juga sebetulnya mau, Pak. Cuman aturannya itu kan permasalahan di situ, Pak Arief. Kita mau, Pak. Cuman siap, Pak. Memungkinkan nggak gitu? Ya makanya nanti kita makanya kan di dalam forum ini ya tentunya kita akan cari jalan keluar ya. Tentunya tanpa menyalahi aturan gitu ya. Karena kita nih kadang-kadang agak-agaknya aneh gitu. Kita butuh sesuatu yang memang untuk melengkapi kita. Anggaran juga kita usulkan nggak bisa, maksudnya tidak bisa dipenuhi karena memang sekarang ini kita memang sedang menghadapi pandemi gitu kan. Tapi kita memang harus urgent nih, kita harus melayani teman-teman ya provider yang mau masuk ke LKPP, tapi infrastrukturnya tidak memadai gitu.
Nanti kita dipinjamkan memungkinkan nggak Pak? Dipinjamkan Pak. Dipinjamkan. Ya itu dia. Kalau dari sisi saya sih mau banget gitu ya. Tapi kan dari sisi aturan nih ya harusnya bisa lah ya. Kita nih kadang-kadang ya udah harusnya bisa kolaboratif lah. Ya tapi dengan cara yang benar. Makanya kan saya lebih dengan ABJI ini kan dengan asosiasi yang harusnya kita bisa legal lah ya. Ya, jadi bukannya kita misalnya teman-teman penyedia misalnya mau ngundang kita ya sebagai untuk memenuhi inilah ya knowledge gitu. Bukannya kita nggak mau ya, masalahnya kita nggak bisa gitu. Ya sebab ya senang-senang aja kan kita bisa bergaul dengan teman-teman penyedia. Nah tapi ini harus melalui ABJI gitu. Gitu ya. Jadi kita memang mau cari solusi sama-sama nih. Ya teman-teman kan juga butuh speed cepat gitu. Tapi kita juga butuh infrastruktur yang memadai, butuh orang gitu untuk melakukan verifikasi. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Sekarang berapa jumlah pegawainya Shopee? Itu 12.000 loh katanya. Ya, saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi 12.000. Coba Bukalapak berapa? 3.600. Coba LKPP berapa yang harus verifikasi? Nggak ada tuh sampai 40. 10 orang Pak. Nah makanya coba bayangkan, jadi ini kita harus sedikit banyak memahami itu ya, nggak tahu kalau misalnya kita bisa disupport gitu ya. Tapi ya itu tadi dengan cara yang yang dalam hal ini bisa kita terima sama-sama. Ya. Jadi kalau kita teman-teman juga memohon pertolongan kita gitu, kita juga sebetulnya sedang dalam situasi itu mengembangkan infrastruktur kita. Bagaimana ya nanti diusulkan aja bagaimana membuat suatu tracking ya. Ini apalagi tadi teman-teman ada yang punya aplikasi ya, mengembangkan aplikasi. Diusulkanlah gitu ya. Bagaimana kita bisa punya tracking system gitu ya. Jadi teman-teman tuh nggak nanya status gitu. Yang ditanyakan ke kita tuh biasanya status gitu. Ini kadang-kadang ada yang mencelat ke saya gitu ya. Bayangin ya penyedia langsung WA ke saya gitu, ini status saya gimana nih gitu. Ya udah sebisa saya respon lah gitu. Ya, saya kira itu dulu nih ya. Ini supaya diskusinya jalan nih, silakan nih. Lanjut dulu nih ya tadi Pak Abi. Lanjut dulu ya Pak ya. Ya. Kalau pertanyaan jangan tanyain status ya. Kalau pertanyaan status nanti mungkin lewat sekretariat ABJI aja. Ya nanti kita akan bekerjasama dengan teman-teman ABJI ya, Bapak Ibu sekalian ya untuk status ini karena ini memang momok banget ya. Iya. Oke, silakan dari ABI PT Cubispot Pilar Data Nusantara, kalau bisa jangan nanyain status ya sekali lagi. Kalau nanya status nanti silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot dan Eki, Arif. Yang saya tanyakan dari kita sudah tayang Pak di bulan Oktober. Oke, nah ini bisa jadi teladan. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau saran saya sih bagi teman-teman kan sebenarnya di LKPP itu di Kundu itu kan sudah ada nih Pak. Saya coba baca pelan-pelan di situ memang tips dan triknya memang di situ semua sih Pak. Gitu. Nah, yang sekarang saya tanyakan Pak ada dua Pak. Yang pertama adendum kontrak Pak. Iya. Adendum kontrak itu kemarin saya sempat laporan juga ke admin LKPP ketika saya mau merubah zonasi Pak. Jadi kemarin saya lupa tidak mengklik di wilayah Sumatera Pak ya. Oke. Nah itu ingin produk saya tetap sama, kemudian ingin saya tambahkan wilayah tersebut. Informasinya di pop up itu dan admin LKPP menghimbau untuk adendum. Ya. Cuman adendumnya informasinya untuk ISP belum ada gitu. Oke. Itu Pak yang saya tanyakan itu jika merubah produk atau menambah infonya harus adendum apa benar, apa bisa langsung kita mandiri bisa upload. Nah, yang kedua terkait mekanisme kontrak, Pak. Kemarin saya baca di Sergatnya penyedia dan PPK, itu mekanisme kontraknya itu setelah klik, itu seperti apa, Pak? Apakah dia tanda tangan dulu, atau kita tanda tangan bersama kemudian upload, atau gimana, Pak? Soalnya saya nggak dapat tuh di Sergat. Oke, Pak Abi. Oke, jadi Pak Abi ini memang dengan SOP yang baru, untuk bisa melakukan revisi, melakukan pembaruan mandiri, memang harus pakai kontrak yang baru. Nah, Pak Abi ini kontraknya masih tanda tangannya Pak Roni ya, kalau nggak salah ya? Atau dengan saya? Pak Gatot. Oh, dengan saya ya. Berarti itu klausulnya masih klausul yang lama ya, Mas Bams ya? Iya. Artinya memang harus pakai klausul yang baru. Nah, itu makanya harus ada adendum kontraknya itu.
sehingga nanti Pak Abi bisa melakukan revisi zonasi ya secara mandiri itu. Karena gini ya, sekarang kaidah-kaidahnya kita sekarang menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada pembeli dan penyedia, pembeli dan penjual. Jadi sekarang ini filosofi kita mengembangkan instrumen itu adalah mempertemukan pembeli dan penjual di salah satu tempat dalam bentuk marketplace. Ya karena sekarang bentuknya e-marketplace, jadi ini dua-duanya nih. Terserah dong penjual mau ganti harga kayak gimana, mau pindah zonasi itu udah bebas sebetulnya sekarang. Nah itu yang di kontrak yang paling baru. Jadi kita sudah menyerahkan ke sana. Karena apa kita buatkan seperti itu? Ya kita menganggap bahwa sekarang ini pembeli dan penjual itu sudah sedikit banyak mature ya terkait dengan metode pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau dulu iya. Kalau dulu tuh seolah-olah kita kayak menyusui lah gitu ya. Menyusui baby kita gitu ya. Karena kita ambil alih. Kita ambil alih pemilihan produknya, pemilihan harganya. Ya. Tapi coba bayangkan kita kalau yang namanya kita lepas gini aja masih lama gitu, apalagi kita ambil alih. Jadi kalau harganya itu mau berubah, ganti kontrak gitu. Mau nambahin produk, ganti kontrak lagi kalau misalnya sudah dicantumkan. Nah, sekarang sih sebetulnya sudah jauh lebih harusnya lebih efisien ya, tapi memang kontraknya harus kontrak yang baru. Nah, coba Mas Bam ceritain ini gimana cara melakukan pembaruan atau adendum kontrak ini dalam proses yang seperti udah tayang yang oleh Pak Abi tadi. Pak Mas Bam gimana? Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk yang kontrak sebelum 30 Juli memang masih menggunakan kontrak lama, jadi memang perlu diadendum. Tapi kalau yang setelah 30 Juli sih sudah menggunakan kontrak baru. Nah, tadi ini PT apa sih? Kubisport ya Pak ya? Ya. Nah, kalau saya lihat statusnya di Kubisport seharusnya sudah bisa Pak. Sudah bisa melakukan perubahan langsung. Jadi memang sudah menggunakan kontrak baru. Dicoba aja. Nah, cuma memang kan ada yang perubahan, ada penambahan produk. Kalau yang perubahan itu bisa langsung mengubah gitu ya informasinya. Tapi kalau untuk penambahan produk memang ada proses verifikasi untuk produk yang ditambahkan tersebut gitu. Oke, jadi ini Pak Abi ini kayaknya nggak sadar kalau udah pakai kontrak yang baru ya. Jadi kalau dengan jalannya kontrak yang baru, otomatis fitur di aplikasinya juga berubah tuh Pak Abi. Jadi dia bisa melakukan penambahan produk, dia ada enabler dia, tombolnya. Ya, informasinya untuk pembaruan bisa, cuman ketika menambah produk itu harus adendum gitu Pak. Nah itu gimana tuh Mas Bam? Ya. Oke, kalau untuk penambahan produk sebenarnya bukan adendum Pak. Jadi kalau penambahan produk memang nanti kan perlu diverifikasi gitu. Jadi setelah submit produk nanti harus diverifikasi terlebih dahulu Pak Abi gitu produknya. Jadi sebetulnya sudah bisa nambah ya, pada dasarnya sudah bisa nambah ya. Sudah bisa Pak. Ini Mas Bam, mungkin ini informasi pop-up-nya nih belum informatif nih. Jadi seolah-olah harus adendum gitu ya Pak Abi ya. Iya betul Pak. Nah tolong dilihat deh Mas Bam. Ya, ini kadang-kadang saya sendiri kan juga nggak lihat ya aplikasinya seperti apa. Saya hanya merintahin aja pokoknya kalau memang bisa udah adendum, udah ganti kontrak yang baru, dia harusnya udah bisa nambah produk. Cuman mungkin karena informasi pop-up-nya nggak informatif gitu, jadi mungkin seolah-olah kayak belum diadendum gitu kan. Padahal posisinya PT Kubisport ini sudah adendum gitu ya. Dan ciri-cirinya apa kalau sudah adendum, dia fitur tombol untuk penambahan program dia nyala. Kalau belum adendum dia nggak nyala masalahnya. Jadi coba ya sekarang ya, karena ini posisinya, cuman mungkin aplikasinya yang perlu kita improve ya Mas Bam. Siap Pak. Oke Pak. Ya, begitu ya Pak Abi ya. Nah ini memang prosesnya gini Pak Abi ya. Saat ini karena tanda tangan kontrak itu masih manual. Tadi saya sampaikan ya bahwa yang masih manual itu sebut tanda tangan kontrak. Kita masih agak bodoh-bodohan nih gitu. Karena apa? Kita kirim dulu draft kontraknya lewat email gitu ya. Teman-teman penyedia cetak, tempel materai, tanda tangan dari pihak penyedia. Ya entah itu di root-nya atau memang di root yang memang diberikan kewenangan. Setelah itu dikirim lagi ke LKPP gitu ya. Kirim LKPP ya tentunya kan dilihat oleh tim legal kan. Ini udah cocok nggak? Kadang-kadang diganti gitu. Ini jangan sampai coba ganti kontrak ya. Langsung kita blacklist loh. Ya karena itu kan udah ada. Ya. Yang saya maksud itu kontrak kita dengan penyedia, Pak. Kontrak kita dengan penyedia maksudnya gimana? Dengan klien, Pak, dengan PPK. Oh, itu dalam konteks e-purchasing berarti kan?
E-purchasing ya. Nah, kalau e-purchasing ya Mas Bam lah ceritanya nih. Gimana Mas Bam? Jadi gini ya. Kan ini ada proses prakatalog ya. Prakatalog kan dengan kita ya, dengan LKPP ya. Nah, setelah itu kan sudah tayang nih. Nah, kalau sudah tayang kan berarti urusannya sama pembeli sekarang gitu ya. Nah, kalau sama pembeli itu kan biasanya pembeli pesan dulu kan, pesan, negosiasi dulu. Nah, setelah sudah jadi baru kontrak gitu kan ya. Nah, oke, silakan Mas Bams. Ini udah e-purchasing nih ya. Jadi ini ada katalog, ada e-purchasing pembeliannya. Silakan Mas Bams. Baik, terima kasih. Izin Pak Deputi. Jadi informasi jadi seperti apa ya Pak ya untuk e-purchasing? Jadi kalau e-purchasing sih seharusnya yang menambahkan produk kan seharusnya pembelinya tuh nanti tuh. Nah itu kendalanya bagaimana Pak Abi kalau yang tadi purchasing? Efeknya di user jadi ketika menambah kontrak, ketika itu menambah kontrak, kemudian dia kirim kontrak gitu. Oke. Tanyakan mekanismenya apakah mereka mengunduh kemudian tanda tangan barengan yang asli kemudian diunggah, apakah dia unduh terus tanda tangan dia upload, saya unduh kembali, apakah seperti itu? Oke, ya baik Pak Abi. Jadi untuk e-purchasing sebenarnya fitur kontrak di aplikasi katalog itu sifatnya hanya pencatatan Pak Abi. Tapi kita ada template-nya. Jadi kalau pengguna sudah selesai negosiasi kemudian berkontrak, dia bisa bikin kontraknya di aplikasi katalog. Nah, kemudian kontrak itu bisa di-download, kemudian disampaikan nih desk to desk aja tanda tangannya gitu ya Pak ya. Nanti kalau sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, nanti diupload oleh PPK-nya di aplikasi. Seperti itu kurang lebih Pak Abi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mewakili Pak. Saya ingin tanya juga. Itu batas tenggat waktu 31 Desember itu gimana tuh Pak? Ini banyak yang chat saya, banyak yang nanya nih Pak. Apakah kalau belum tayang 2000 nanti upload lagi proses 2022 atau bagaimana tuh Pak? Oh ya kita nggak dibatasin karena tadi saya bilang dibatasin ya Pak ya? Nggak ada deadline dia. Ya cuman kasihan aja kalau misalnya udah belum tayang tanggal 31 kan kebanyakan orang-orang pemerintah itu kan memang ngekliknya kan pas di akhir tahun itu kan untuk perpanjangan. Betul. Ya ini sebetulnya ya terus terang aja kami juga sangat prihatin juga gitu ya sama teman-teman yang memang belum tayang gitu. Ya. Ini juga saya heran ya. Telkom itu masuk ABJI nggak sih? Anggota ABJI nggak sih Telkom? Masuk Pak. Masuk ya? Telkom, Indosat gitu masuk ya? Masuk Pak. Tapi mereka tuh belum masuk gitu loh, 10 besar loh. Kenapa ya? Oke, Pak kita lanjut Pak ya, masih banyak pertanyaan dari berarti yang tadi pertanyaan soal tenggat waktu udah terjawab semua ya, karena tadi banyak yang nanya soal tenggat waktu. Berikutnya dari Bu Nila Maharani, Farnion, silakan. Oke, silakan. Bu Nila Maharani. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Saya Nila dari PT Farnion. Nah, saat ini kita statusnya belum tayang. Jadi untuk pertanyaannya itu kami ada submit 26 produk, 15 produknya itu sudah approval, namun 9 produknya masih menunggu approval. Nah, pertanyaan saya untuk 15 produk yang sudah approve ini apakah bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, kontrak kerjasama, atau 9 produk yang belum approve ini menghambat proses 15 produk yang sudah approve ya, yang bisa ditayangkan. Dan lead time-nya atau proses dari produk yang sudah approve ini berapa lama sampai kami bisa kontrak kerjasama? Jadi berapa lama prosesnya? Seperti itu. Oh, jadi sudah diverifikasi ya Bu Nila ya? 15 produk itu statusnya sudah approve Pak, sudah diterima. Namun memang tidak ada informasi selanjutnya, sehingga kami mengira apakah terhambat karena ada 9 produk yang belum approve. Iya, saya kira iya. Ya, silakan dulu. Nah, kemudian untuk 15 produk yang sudah approve tapi belum ke kontrak kerjasama, ini apakah kami bisa melakukan edit untuk zonasi ya,
mungkin hampir sama dengan Pak Abi, tapi Pak Abi kan sudah kerjasama, sudah kontrak kerjasama dan sudah tayang. Nah, kami statusnya belum tayang, belum kontrak kerjasama, dan kami ada kebutuhan untuk melakukan edit zonasi, menambah kota penjualan di sana untuk produk yang sudah di-approve. Seperti itu, Pak. Oke, saya khawatirnya kalau diedit-edit lagi nanti malah lebih lama lagi ya. Saya nggak tahu Pak Mas Bams gimana tuh prosesnya kalau tayang. Ya, baik. Jadi sekalian melaporkan juga Pak Deputi. Jadi untuk PT Fardion memang sudah beberapa produk yang di-approve ya. Ada beberapa produk yang memang diminta untuk revisi gitu. Nah, ini betul. Nah, biasanya sih memang kita juga bisa menawarkan nih pada penyedia untuk produk yang revisi mau seperti apa, mau direvisi dulu atau mau ditolak dulu ya. Karena tadi benar Bu Nila, selama ada produk yang tidak clear maka tidak bisa tayang. Jadi kalau misalkan posisinya masih revisi itu tidak bisa tayang. Jadi kalau memang mau misalkan ditolak dulu gitu ya sementara, jadi nanti supaya prosesnya lanjut ke penayangan. Karena kan sudah ada beberapa yang diterima gitu ya. Nah, jadi bisa lanjut tuh nanti ke kontrak kemudian penayangan. Nah, kalau untuk proses editnya sendiri, nah kalau untuk produk-produk yang sudah di-approve itu tidak bisa diedit Bu Nila. Jadi bisa dieditnya setelah tayang gitu. Jadi setelah tayang nanti baru bisa dilakukan pembaruan informasi atau mengedit informasi lainnya seperti itu. Oke. Nah, jadi Thank you. Pak Bambang, saya ada pertanyaan, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk produk yang revisi ya, maksudnya untuk produk yang belum di-approve ini belum ada request, maksudnya belum ada konfirmasi di e-katalog ya Pak, di website e-katalog untuk permintaan revisi kepada kami gitu. Kami juga kebingungan bagaimana ini kami bisa hubungin ya ke siapa gitu. Apakah artinya belum ada diskusi seperti itu sih Pak, dan belum ada notice di website ya untuk kami harus revisi seperti itu. Jadi cukup lama ya waktu itu approvalnya 15 Oktober tanggal bulan Oktober sih, saya lupa tanggalnya. Kalau yang approve ya Pak, seperti itu sih. Oke, baik Bu Nila, ya mungkin karena kita juga ada wadahnya, izin Pak Deputi ya, kan ada wadahnya, ada APJI juga nih Pak, nanti yang akan bantu menjembatani lah gitu ya. Nanti mungkin disampaikan di listnya APJI aja, nanti kita juga bisa melihat nih. Ini nanti apakah dari verifikator belum ngeklik permohonan notifikasi tersebut atau seperti apa gitu Pak. Ya, nanti lewat APJI aja Bu ya. Oke, baik Pak. Pak Gatot kita batasin lagi Pak ya, karena memang waktu yang terbatas 11.30 kita harus sudah selesai. Ya, udah mau Jumatan ya. Iya, jadi kita batasi 11.30 ya Pak ya. Nanti ini pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa diakomodir ditulis aja ya, nanti akan kita respon secara tertulis gitu ya. Boleh Pak, boleh Pak. Aja ya. Ini kasihan soalnya harus diakomodir semua. Tapi intinya sekarang ini kan sudah ada APJI ya Pak ya. Jadi artinya nanti komunikasi ini kan lewat Pak Regi aja lah ya, lewat Pak Arief. Nanti kita akan coba untuk kita akomodir lah ya, karena ini harus intens nih, mengingat terus terang aja ya, ini kalau ISP ini termasuk yang berisik gitu di kita. Jadinya karena kan mereka pasti teman-teman juga desperate lah, ini kan harus tayang, apa sih sebetulnya permasalahannya di LKPP ya. Tapi ya intinya kita coba juga sih ya komunikasi dengan APJI. Jadi nanti kita ngomongin sama APJI, nanti teman-teman tinggal ngadu ke APJI, nanti kita coba untuk bisa akomodir atau fasilitasi. Ya. Iya, oke. Mungkin karena waktu terbatas ya Pak Gatot juga mesti jalan untuk sholat Jumat. Jadi saya rangkum aja. Banyak pertanyaan yang memang belum ditanyakan oleh kawan-kawan nih Pak. Nanti mungkin izin dari kawan-kawan juga itu bisa via email ke Sekretariat APJI. Nanti kita akan rangkum pertanyaannya. Nanti kita akan berikan kepada LKPP, baik Pak Gatot ataupun juga Pak Bambang, untuk izin Pak untuk minta dibantu dijawab Pak. Karena ini waktu yang sangat terbatas, tapi kita lihat antusiasnya luar biasa Pak. Yang hadir aja 200-an ini Pak hari ini Pak. Iya, pasti desperate semua ini yang hadir. Iya, makanya. Jadi kawan-kawan untuk pertanyaannya mungkin bisa via Sekretariat APJI ya nanti ya, bisa di email aja, bilang pertanyaan untuk LKPP. Mas Regi izin? Iya, silakan. Maaf Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Pandu Palapa Telematika, ISP dari Papua Pak. Oh, jauh-jauh nih Pak dari Papua Pak. Oke. Ya. Pak, kita kasih kesempatan ya. Boleh ya Pak ya, maaf sebentar aja.
Yes. Ini maaf, ini saya bukan mau tanya, tapi kalau bertanya mungkin saya bisa ke help desk-nya. Tapi ini saya lebih mau ke sharing sih Pak, karena gini, kami kan di Papua ini pertama masalah jaringan juga gitu kan, kita berbicara masalah jaringan. Kemudian yang kedua adalah dinas-dinas di sana, dinas-dinas di Papua ini rata-rata belum tahu cara penggunaan e-katalog. Nah, sementara e-katalog saya nih statusnya belum tayang, kayak gitu. Nah, mereka tak balik nanya ke saya, Bu, ini penggunaan e-katalog gimana? Saya bilang, saya bagaimana mau ngejelasin kalau saya sendiri belum tayang, belum ada pengalaman, kan gitu. Jadi, ya Pak ya? Mau dicepetin gitu Bu, Pak ya, Bu. Unik nih Pak, kayak saya Pak, unik Pak. Iya Pak, nah kemudian penggunaan e-katalog ini kan membutuhkan jaringan yang lumayan juga sih Pak ya. Kalau misalnya untuk dinas-dinas di sana kan rata-rata penggunaan palingan ya aja lah gitu kan. Ya. Nah, saya ini mau nge-share ke teman-teman di sana, tapi saya sendiri nggak tahu penggunaan e-katalog seperti apa, kalau sudah tayang seperti apa, kontraknya seperti apa. Ini kan saya belum ada bayangan ya Pak ya. Nah, itu jadi masalah kami di sana, karena gini, dinas di sana maunya, Bu, kami maunya pakai katalog, maksudnya ya biar mengikuti lah gitu kan. Nah, tapi di sana sendiri karena jaringannya pun tidak mendukung dan kami tidak punya pengalaman, jadinya atau kalau memang nggak bisa katalog, Bu, ya udahlah kita pakai ini aja langsung, Bu, kontrak langsung, penunjukan langsung lah, nggak usah pakai katalog langsung. Kalau ribet kayak gini nggak usah pakai katalog lah, Bu, gitu. Saya bilang, Pak, saya bukannya nggak buat katalog gitu. Cuma masalahnya di status saya di katalog sendiri nih masih verifikasi dokumen gitu kan. Nah, makanya saya butuh, maksudnya solusinya gimana sih Pak? Maksudnya saya kalau misalnya mau bicara untuk koordinasi sudah dengan help desk-nya udah cukup membantu sih Pak. Saya juga tahu pasti kan ada beberapa antrian gitu, dan untuk daerah-daerah yang terpencil begini, kalau misalnya kami kan mendaftar e-katalog itu kan perizinannya kan pasti sudah lengkap gitu kan ya Pak, hanya tinggal masalah dokumen yang memang benar-benar mau diverifikasi. Tapi kalau misalnya mau secara ini lagi, ya dokumen yang kami upload itu kan berdasarkan dengan perizinan yang sudah sesuai gitu. Kecuali kalau misalnya kami lain pertanyaannya. Oke, jadi gini Bu Ika ya, ini saya jawab aja dulu langsung. Kalau di Papua dan Papua Barat, dia tuh punya perpres pengadaan yang khusus. Jadi dia pengadaan langsungnya bisa sampai 1 M. Enggak. Udah cukup terjawab Bu ya, ada perpresnya Bu. Ya, jadi artinya kalau nggak usah khawatir. Tadi saya bilang bahwa kalau nggak masuk katalog itu bukan berarti kiamat Bu. Kan masih ada metode yang lain, masih ada tender cepat, masih ada pengadaan langsung gitu ya. Maksudnya itu ya. Jadi jangan seolah-olah nunggu dulu ke katalog. Jadi Ibu nggak masuk katalog ya nggak ada masalah, apalagi di Papua justru dia besar dia ininya pengadaan langsungnya. Pengadaan langsung aja dia aman dia. Gitu ya. Cuman permasalahannya kalau nilainya di atas 1 M kan, permasalahan kan di situ. Iya. Ya. Oke. Cukup jelas Bu ya. Oke Pak. Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum. Mas ya, bisa minta izin sebentar. Ya, cepat Pak ya. Ya, dari PT Cetak Media, status kami belum tayang. Oke. Saya sependapat dengan yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Gatot, ada klinik. Nah, saya ada semacam masukan, itu APSI membentuk aja menyediakan 10 SDM untuk menampung perusahaan-perusahaan yang belum tayang. Saat ini kami lihat ada 98 perusahaan yang belum bisa tayang di listnya di grup grup WA atau grup apa ini? Telegram. Nah, itu alangkah baiknya kalau dari APSI menyediakan PIC yang menghandle per satu orang, menghandle 10 perusahaan, nanti statusnya mengkomunikasikan dengan pihak LKPP seperti apa, jadi lebih intens. Begitu mungkin Pak Arief juga bisa menanggapi hal ini supaya memang kita dikejar semuanya ini per 31 Desember kalau bisa harus klik perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang kemarin sudah tayang akan klik lagi, mereka nggak bisa. Begitu Pak. Mohon di. Thank you Pak Munif, kita udah nangkap maksudnya, kita catat ya Pak Munif ya. Kita udah ada plan juga, tapi personnya nanti kita akan sampaikan. Thank you Pak Munif. Iya. Kita catat ya Pak saran dan masukannya Pak. Iya. Oke. Mungkin itu aja Pak. Baik. Mungkin satu lagi apa dua lagi Pak Gatot mungkin masih boleh Pak sebelum 11:30. Oke.
Ya, oke. Saya sih nggak ada masalah. Pokoknya yang penting jam saya bisa ke masjid. Ke masjid saya di bawah kok. Dekat Pak ya? Yang KPP tinggal turun ke basement. Mungkin bisa lah 10 menit lagi lah ya. 10 menit Boleh, lagi. boleh, Pak. Yang lain-lain nih, bapak-bapak yang lain nih. Nanti saya dosa lagi. Yang lain silakan, yang lain mungkin cepat aja kalau ada yang mau nanya. Mumpung ada Pak Gata, silakan Pak. Iya, saya Yudi dari Lintas Jaringan Nusantara, Pak. Iya, ya. Singkat aja karena kebetulan saya juga terlambat ngikutin Zoom-nya. Bapak dari mana? Dari PT Lintas Jaringan Nusantara, LJN, Pak. Oh, ya. Oke. Kebetulan kami juga masih proses verifikasi, belum tayang. Yang jadi pertanyaan saya, selain via LKPP, jika mau klik di bulan Desember ini, via metode apa aja, Pak? Di bulan Desember ini, Pak? Maksudnya? Jadi kalau secara regulasi kan harusnya klik via LKPP. Cuman karena belum tayang, apakah ada bisa klik tapi misalnya via kontrak tertulis atau via lainnya bisa nggak Pak untuk di bulan Desember ini, Pak? Ya tadi saya bilang Pak bahwa pengadaan itu kan sebetulnya nggak cuma pakai katalog Pak, nggak pakai e-purchasing ya. Ya. Kalau kan e-purchasing bisa pakai tender cepat, pakai pengadaan langsung, penunjukan langsung atau tender. Tapi biasanya gini Pak, kendalanya mereka yang belum sudah pakai e-katalog untuk di luar e-katalog sepertinya mereka takut. Ya, itu memang masalahnya di situ. Iya. Ya. Nah, apakah mungkin bisa diterbitkan surat tertulis dulu di bulan Desember ini dalam waktu dekat agar mulai minggu depan mereka yang merasa masih takut tidak via e-katalog itu bisa klik di bulan ini, bisa pilih apa. Ya kalau memang klik itu memang yang sudah tayang yang diklik Pak. Iya, cuman kan misalnya kalau yang existing ini kan masih dengan LJN misalnya, nah bulan depan, tahun depan kan ingin dengan LJN lagi, continue. Oh, gitu. Ya gitu Pak, yang untuk perpanjangan itu yang ditakutkan itu Pak. Oke. Ya nanti kita lihat sih Pak ya, artinya apakah skema itu bisa artinya kan selama ini kan juga secara produk kan juga sama ya Pak ya. Betul. Ya kan, dan artinya juga dalam hal, nah ini kan cuman permasalahan kan pakai kontrak yang lama nih Pak. Iya. Nah itu apakah nanti bisa diperpanjang gitu ya kontrak yang ada saat ini ya untuk menyiasati situasinya Pak Alivia ini kan. Betul. Ya nanti kita lihat ya. Kalau menurut Mas Bams gimana Mas Bams? Iya Pak, kalau perpanjangan kontrak sih, kalau misalkan tadi ya, kalau memungkinkan secara nilai menggunakan pengadaan langsung sih bisa. Tapi kalau misalkan enggak ya memang nggak ada jalan lain Pak, kecuali tender gitu ya. Oke. Tapi kalau pengadaan langsungnya misalnya bulan Januari saja Pak, kemudian Januari kami sudah tayang, untuk di bulan Februari sampai Desember itu klik, nggak masalah ya Pak? Bisa. Ya itu memungkinkan Pak. Memungkinkan Pak. Itu teknik strategi yang mungkin bisa dipakai Pak. Tapi kan tergantung usernya, mau nggak seperti itu? Kalau user kan tergantung regulasi Pak. Kalau memang itu disahkan oleh pemerintah, oleh LKPP, mereka juga pasti mau. Yang nggak usah disahkan, itu memang aturannya memang begitu bisa Pak. Bisa jadi ya Pak. Kita pakai pengadaan langsung dulu sampai bulan Januari. Nah untuk selanjutnya klik kalau Bapak udah tayang gitu caranya. Oke. Nah kalau yang kedua Pak, misalnya mau downgrade atau upgrade, berarti kan beda kontrak dengan yang sebelumnya. Nah itu bagaimana Pak? Ya, kalau masalah itu, ini kan masalahnya kontraknya kan memang default standarnya kan seperti yang ada sekarang, Pak. Jadi harus pakai itu dulu. Karena kan fiturnya kan nggak ada di listnya. Di list yang sekarang nggak ada. Sementara untuk mengganti produk, mengganti fitur, itu kan harus pakai kontrak addendum tadi. Yang baru. Ya kan? Jadi yang ada sekarang ini, karena kontraknya masih kontrak yang lama, itu memang kelihatan kaku sih, Pak. Ya. Cuman kan ini kan masalahnya akuntabilitas, Pak. Ya. Jadi belum bisa produk itu dibeli kalau memang itu tadi belum absah dari sisi kita bisa merubah produk. Oke, berarti kalau untuk downgrade atau upgrade mungkin masih nanti harus next kalau udah tayang, Pak. Tayang, tapi saat ini jika belum tayang dengan produk yang sama dengan tahun lalu itu bisa bisa dengan penunjukan langsung pengadaan langsung apa ya, bukan penunjukan ya. Pengadaan langsung ya. Ya. Sampai batas 200 juta aja. Nah, kalau di Papua bisa sampai 1 M itu. Ya. Ya ini untuk membantu situasinya Bapak Ibu sekalian ya, ini kan solusi ya. Tanpa menyalahi aturan. Cuman kan sekali lagi ini harus dikembalikan kepada pembelinya. Betul. Kalau pembelinya oke, nggak masalah.
Tapi kalau memang pemilunya mau 1 tahun gitu ya itu jadinya kan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Tapi bisa nggak Pak misalnya? Udah Pak, mungkin kita batasin dulu Pak ya. Oke, siap Pak, makasih Pak. Yang lain silakan, yang Boleh lain Pak, silakan saya langsung Pak. aja. Halo Pak, Wahyu Pak. Ya, Ritelindo ya silakan. Dari siapa nih? Halo. Pak, halo Pak. Citra Infomedia Pak. Tadi udah bukannya Pak? Pak Dadi Pak. Belum kayaknya. Oke Pak. Belum Pak ya, silakan Pak. Belum Pak. Ya silakan Pak Dadi. Pak Dadi silakan. Silakan Pak Dadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sudah tayang Pak kemarin tanggal 16 Desember sudah ditandatangani sama Pak Gatot. Oke. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama LKPP. Ya. Ini yang mau kami tanyakan. Sekarang ini kan komoditas ISP terbatas hanya akses internet Pak ya. Iya betul Pak. Sana fiber optik. Jadi beberapa waktu kemarin memang Satker ini Pak ada produk tambahan Pak. Selain itu misalnya kayak collocation atau yang mendukung untuk itu. Itu kan sekarang ini Pak belum ada nih Pak produk itu di ISP. Itu kira-kira Pak ke depannya memungkinkan nggak Pak kita produk ISP atau ada semacam pengembangan modifikasi aplikasi ya? Seperti misalnya itu, Pak, collocation gitu misalnya Pak, atau data recovery, kemudian atau VPN. VPN memang kalau untuk sekarang kan izinnya di Syscomdat Pak ya. Ya. Tapi apakah memungkinkan itu nanti masuk ke komoditas ISP atau misalkan membuka etalase baru gitu Pak? Ya tergantung dari telaahnya ya. Saya nggak tahu waktu telaah itu termasuk itu nggak Mas Bams? Karena kan kalau kita kan harus fokus kan, telaah itu kan sebetulnya kayak dulu tuh dokumen pemilihan Pak. Kita bangun telaah itu supaya komoditas itu fokus ya dan memang tidak terlalu melebar sehingga ya etalasenya juga clear. Ya, jadi ini kebutuhan Pak? Satkernya sendiri Pak yang meminta ke kami seperti itu Pak. Nah, kalau kebutuhan Satker itu kan aturan harusnya memang masuk sebelum telaah itu dibuat Pak. Jadi telaah itu kita buat berdasarkan kebutuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang kita himpun sedemikian rupa sehingga masuk ke dalam telaah itu. Nah, kalau memang makanya tadi saya tanya ke Mas Bams, telaah itu pernah masuk nggak situasi yang Pak Dadi itu? Kalau memang masuk, harusnya telaah itu sudah mengakomodir. Ya, tapi kan saya nggak hafal nih Pak, kan banyak nih telaah, ada obat, ada alat pertanian, alat konstruksi gitu. Nah, kalau ISP ini karena Mas Bams adalah PIC yang di sana, mungkin bisa bantu jawab Pak, Mas Bams. Oke, siap, baik Pak Deputi. Ya Pak Dadi, jadi untuk yang etalase produk kali ini memang dikhususkan untuk ISP gitu ya. Tidak ada jasa-jasa tambahan lainnya. Tapi ke depan mungkin ya kalau sudah ada usulan ya, kan ada beberapa mekanisme itu sangat memungkinkan nanti misalkan kita ada etalase baru gitu ya, atau nanti kategori baru dari ISP-nya gitu. Nanti tinggal dilihat apakah ini satu rumpun atau tidak. Kalau misalkan satu rumpun masih bisa dalam satu etalase yang sama, tinggal penambahan kategori. Tapi kalau misalkan memang berbeda, nanti bisa jadi kayak etalase baru, itu juga sangat memungkinkan lah. Ya. Gitu kurang lebih Pak. Jadi gitu Pak Dadi. Jadi memang saat ini memang ternyata instrumen itu belum masuk di dalam telaah. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan lagi itu masuk ke dalam telaah kita, itu mungkin nanti akan dimasukkan ke dalam fitur yang ada ya mungkin nggak di ISP, di tempat yang lain tadi seperti tadi ya, kayak pengembangan aplikasi ya dan lain sebagainya yang satu genre dengan itu. Jadi etalasenya berbeda. Gitu ya kira-kira. Terima kasih banyak Pak Gatot. Oke. Pak Gatot, terima kasih Pak waktunya Pak. Mungkin kita sudahi aja. Buat kawan-kawan semua dari anggota yang belum dapat kesempatan bertanya, boleh nanti di email di chat sekretariatnya ABJI, di email ke sekretariatnya ABJI dengan format pertanyaan untuk LKPP. Nanti akan kita summarize semua dan akan kita berikan pertanyaan ke LKPP. Silakan dilihat di chat, di kolom chat itu ada emailnya juga. Gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Gatot dan Pak Bambang atas waktunya Pak. Dan saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua yang memang belum terakomodir pertanyaannya karena waktu kita yang terbatas mengingat adanya sholat Jumat ya. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak Gatot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi.
Terima kasih Pak Ari, Pak Regi. Terima kasih Pak Regi, Pak Ari, terima kasih Pak Regi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari, Pak Ketum. Terima kasih Pak, izin live. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atur nuwun Pak. Terima kasih Pak, izin live. Teman-teman. Terima kasih Pak, izin live. Terima kasih semuanya izin live.